Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nur Azizah dengan NIM 66223042 dari kelas manajemen 4C. Di sini juga saya akan menjelaskan atau mentutorialkan mencari nilai akhir dan nilai predikat. Langsung saja ke tutorialnya. Nah, di sini tuh mencari nilai akhir dulu yang pertama. Di sini juga ada rumusnya. Nilai akhir sama dengan tugas dikali 10% ditambah kuis dikali 10%, lalu ditambah UTS dikali 30%, lalu UAS lalu ditambah UAS dikali 50%. Nah, di sini saya langsung aja ketik sama dengan kurung buka, lalu diklik di bagian tugas dikali 10%. Untuk menentukan tanda kali ini tuh tinggal klik shift dan angka 8, langsung diklik aja, nanti muncul langsung kali. Oke, next, dikali 10%, lalu kurung tutup, lalu ditambah nilai kuis, langsung aja diklik juga di bagian nilai kuisnya. Nah, dikali 10%, berikutnya pun sama, ditambah, lalu klik di bagian nilai UTS, lalu dikali 30%. Nah, terakhir juga untuk nilai UASnya ditambah, lalu klik di bagian nilai UAS, lalu dikali 50%, kurung tutup sama dengan. Nah, ini udah muncul angka nilai akhir pertama. Untuk menentukan nilai akhir berikutnya sampai dengan selesai, itu tinggal diblok aja. Jadi tidak usah ngulang lagi dari awal. Untuk menentukan predikatnya, di sini juga ada rumusnya. Predikat nilai akhir. Nah, yang dimana predikat ini tuh ngambil dari angka nilai akhir. Jadi kalau misalnya jika nilai akhirnya itu lebih dari 90, maka nilainya tuh A. Kalau misalnya nilai akhirnya tuh lebih dari 80, itu nilai B. Atau misalnya lebih dari 70, maka nilainya itu C. Atau kurang dari 71, itu nilainya tuh D. Tentukan nilai-nilai predikatnya dengan rumus sama dengan if kurung buka, lalu klik di bagian nilai akhirnya diklik. Nah, habis itu masukin tanda ini yang lebih dari 90. Lebih dari, lalu klik sama dengan, lalu masukin angka 90 ini, koma, lalu tanda kutip, masukin A ini dan tanda kutip lagi. Lalu koma, if lagi, lalu tanda kurung buka lagi dan klik di bagian nilai akhir lagi juga. Lalu masukin tanda lebih dari sama dengan 80. Nah, dimasukin lagi angkanya, diulangi lagi. Lalu koma, lalu klik tanda kutip, masukin B, tanda kutip lagi, lalu koma lagi. Nah, berikut pun yang C pun sama, melakukan hal yang sama, diklik if lagi, tanda kurung buka lagi, lalu klik di bagian nilai akhir, lalu salin lagi juga ini lebih dari 70, kurang dari 70 sama dengan 70, koma, tanda kutip C, tanda kutip lagi, lalu koma, lalu if, lalu kurung buka lagi, lalu lalu klik nilai akhir lagi, lalu masukin juga ini kurang dari 71, langsung koma, tanda kutip, D, tanda kutip lagi. Nah, dan di sini pun tanda kurungnya tuh
sampai untuk menutup sebelum enter, jadi tanda kurungnya tuh diulang diulang lagi sampai sampai 3 kali hingga muncul warna hitam seperti ini. Nah, ini kurung tutup, kurung hitam muncul, lalu enter. Nah, udah langsung muncul angkanya, predikatnya. Untuk menentukan predikat selanjutnya juga sama, tinggal di blok aja sampai bawah, udah langsung auto muncul predikat-predikatnya. Nah, sini untuk jumlah siswa, rumusnya sama dengan count, kurung buka, lalu di blok di bagian nomor dari 1 sampai 20. Di blok aja semuanya, habis di blok semuanya, lalu klik enter. Udah langsung muncul jumlah siswanya 20. Nah, untuk nilai tertinggi, itu rumusnya sama dengan max, kurung buka, lalu di blok di bagian nilai akhir, di blok semuanya. Habis di blok semuanya, sama kayak tadi jumlah siswa, langsung di enter. Langsung muncul nilai tertingginya dengan angka 91,7. Dan untuk nilai terendahnya dengan rumus sama dengan min, kurung buka, dan di blok juga di bagian nilai akhir. Sama juga kayak tadi. Di blok lalu enter, langsung muncul nilai terendahnya sekian. Mungkin itu saja tutorialnya. Ini saya akan menjelaskan cara memindahkan nilai transkrip siswa yang dibuat di Excel, lalu dipindahkan ke Word. Di sini yang pertama nulis dulu format, transkrip nilai siswa, nama siswa, NIM, nilai akhir, lalu predikat. Setelah membuat format, lalu klik mailings, lalu klik select recipient. Nah, di sini tuh udah langsung auto ke list gitu nama-nama dari nama siswa, NIM, nilai akhir, predikat yang ada di Excel tadi. Di sini di select recipient itu udah langsung auto list. Lalu klik insert image field. Di sini juga udah auto ke list juga nama-namanya, NIM-nya, nilai akhirnya, predikatnya. Jadi tinggal diklik aja. Nah, di sini aku ngeklik nama siswa, ada Anggi Gunawan, terus ada NIM-nya juga langsung muncul. Lalu nilai akhirnya langsung muncul, dan yang terakhir predikatnya langsung muncul juga. Nah, untuk nama-nama selanjutnya tinggal klik juga yang di atas find recipient ini, tinggal di klik next sampai selesai. Jadi udah langsung ke save nama-nama nama siswa, nilai dan predikatnya udah langsung ada di transkrip nilai siswa ini. Tinggal diklik aja. Nah, langsung ada Aris, Chelsea, Gary, Herni, dan yang lain-lainnya. Sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.